jauh dan menurut aku explore-nya memang kuat dan hebat. Cuma dipatahkan dengan marksman late game ya. Ya, tapi balik lagi sih kayak yang sempat kita bilang dari season lalu ya. Bahkan dari season-season sebelumnya. Di mana ketika kita membicarakan soal pematahan team fight, apalagi udah mulai late game, itu kan bukan masalah coach-nya lagi. Biasanya coach akan memberikan mungkin saran ketika berbicara late game, early game plan, ya kan, yang dimana rencana early game-nya berjalan atau tidak. Tapi ketika kita berbicara late game, eksekusi gameplay itu selalu ada di tangan dari pemainnya itu sendiri. Karena mungkin coach akan bermain di mungkin arahan coach akan bermain cuma di early doang sih menurut. Iya, early game sampai dengan mungkin Mid lah. decision mid game lah. metode late itu udah decision sendiri nggak sih? Dan bahkan kalau misalnya kita menyaksikan juga dari posisi yang terlihat, ini dengan menutup Valentina respect sekali. Super Ken tidak akan dikasih Fanny walaupun notabene-nya dia kalah di game yang kedua. Tapi kalau misalnya dia dikasih Fanny dan dilepaskan Fanny-nya, sedangkan Kufranya akan ditutup, wah itu akan berbahaya, terbuka sekali untuk bisa termakan gold lane dari seorang Marky. Iya, apalagi solo kill yang berbahaya ya nantinya takutnya. Termakan lebar ya. Termakan lebar. Apalagi karena kita tahu sendiri di gold lane, ini Super Saiyan belum tentu bawa marksman. Belum tentu. Bisa jadi dia bakal bawain hero-hero fighter kayak tadi, kayak Bane. Atau mungkin hero-hero mage kayak Harit. Bahkan dari 2 game yang dimainkan, kita belum melihat marksman loh dari kubu Bigeton Alpha. Iya. Betul. Masih mage dari gold lane. Padahal kita tahu Super Saiyan, Fighter gold lane. dia power banget dengan menggunakan Leslie. Iya kan, yang dimana kita tahu sendiri lah, itu hero pegangan late gamenya. Untuk teman-teman dari Bigeton Alpha, tapi untuk sekarang, Arlot akan diamankan terlebih dahulu dari kubu Geek Farm. Dan ini juga salah satu deny pick yang bisa kita bilang untuk mengantisipasi pergerakan di arah marksman late atau mungkin marksman yang ada di arah backline. Antisipasi. Ya. Jangan si sapi dibawa-bawa terus. Si sapi. Tapi ini salah satu, lagi-lagi, hero comfort, hero power look juga. Yang kita udah ngeliat mungkin di season yang ke-11. Namun Joy terlepas tentunya. Haha, ini bisa jadi super Ken loh. Oh, untuk Super Ken, Ini bisa jadi super Ken. kita udah pernah lihat ya. Ya, tapi aku mikirnya gini loh. Dengan di bandnya Valentina tapi Eve-nya masih terbuka, ini malah jadi poin plus buat Aboy juga gak sih? Betul, poin plus untuk Aboy, tapi ini juga menandakan dari Bigetron Alpha, dia tidak akan tercounter dari segi ketaltan. Tapi kiri enak banget kalau aku pribadi ambil Beatrix-nya terlebih dahulu. Beatrix Eve? Atau Beatrix, Eve Grok? Kalau misalnya ngomongin Grok, ada baiknya Beatrix Eve dulu. Karena di arah mid to the late game, mereka yang akan bermain, Profesor. Ya, Ini kombinasi sama Arlotnya juga jalan. Oke, dan jangan lupakan juga bahwa kita tahu sendiri kalau misalkan ada Beatrix, mau nggak mau berarti Joy-nya bakal digeser ke arah Xp Lane. Betul. Karena dia butuh banget vengeance-nya itu. Tapi Link, Farsha berarti nggak mau mainin slow effect, main burst aja. Karena apa? Karena Cult Altar akan lebih mudah dipicu, dihilangkan dengan menggunakan Feather Airstrike. Wah, ini combo team fight yang besar banget sih dari sisi kiri. Dan kalau bisa aku bilang, dari sisi Bigetron, salah satu power dari Super Ken ini adalah Joy. Tapi Joy ini juga bisa digeser loh, Momo-chan. Ini Joy ini bisa digeser ke arah ESP Lane. Walaupun dari tempo permainan dari seorang Sorizo ini masih tidak terlalu cocok dengan Joy kalau menurut aku, Profesor. Setuju. Hah? Setuju. Dan bahkan kemungkinan dengan ada Grok yang sudah di-pick juga oleh Finn di sini harusnya. Atau mungkin bahkan bisa dibilang cukup flex juga. Ya. Bisa ke arah EXP. Bahkan Untuk jangan-jangan Sorizo. ini hero-nya Super Sorizo. Nah Ya. iya, karena Iya kita kan? ingat Gak Sorizo menutup dengan kemungkinan. Groknya. Ya, aku lebih setuju di saat ini. Dan entah kenapa ketimbang melawan Arlot yang kita tahu sendiri, Arlot ini kan bergantung kepada sisi power. Betul. Grok punya hal tersebut, itu jawabannya. Anti-sisi. Power Anti-sisi. of nature. Ketika dia cosplay jadi batu. Pertama, dia pakai Glock Batu ini. besar. Glock Iya. ini digunakan untuk anti-sisi untuk Arlot. Ya. One by one situation. Tapi yang lebih mahalnya lagi adalah clear minion cepat, lu akan bisa melakukan invite jungle terhadap seorang Nile. Nah, Rotasi. Rotasi. Invite jungle yang notabene-nya akan membuat dari Rens berpikir 2 kali lipat bahwa dia harus menggunakan hero yang bisa catch up atau bisa dibilang bisa ngikuti permainan dari jungle-jungle yang dirusuhin. Tapi kalau ngelihat link di tangannya Geek Farm, sekarang Bigetron kayaknya mereka bisa bawain lagi untuk fighter-fighter atau mage di area gold lane-nya. kayaknya aku malah mikir ini Farsha juga belum tentu untuk Aboy sih. Bisa ke Marky. Iya, bisa untuk Marky juga. Gak menutup kemungkinan loh, mereka membawakan Farsha Yves. Jadi artilerinya ada 2,
ketika berhadapan sama Faramis yang kita tahu sendiri Faramis sangat bergantung sama area of effect juga. Tapi malah Haritnya ditutup oleh Bigetron. Ya mereka nggak mau kalau bertemu dengan Harit sepertinya di area gold lane karena gold lane-nya masih terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita melihat salah satu di sana yang masih terlepas ketika glue di band Kajanya Kaja. sudah mulai muncul. Wow. Waduh, masih terlalu early ya kan? Bisa ditangkap. Wah, jangan sampai hilang. Tapi nampaknya ini akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ingat, Kaja, Supres, dan mungkin kalau bisa kita bilang, Supres Kaja ini agak lebih mudah dibandingkan Supres Franco. Ya. Franco lu akan harus ngeluarin banyak source skill untuk bisa mendapatkan Antaflicker. Supres. Karena dia close range, Ya. mili. Milih. Dan ini dia perbedaannya dengan Kufra lagi ya seperti yang diamankan oleh Baloyski. Berarti target dari Super Key atau bahkan Super Fin yang nanti akan menggunakan Kaja itu udah jelas banget. Pasti harus menuju ke arah Kufranya. Oke, dan Oh, Link Cloud, 2 scaling hero. Berani banget ya. Wah ini resikonya gede banget sih di Resikonya bawah gede sama banget teman-teman dari Geekfam. Tapi kalau gamenya menuju ke arah late game, kita akan melihat efek yang mengerikan dari Link dan Cloud-nya. Berarti Iya. kalau itu ngambil Beatrix kanannya. Bisa. Mendingan ngambil Beatrix, walaupun Atau- dari segi Brody itu sangat Iya. kuat untuk melawan seorang Brody Link. buat match up-nya oke. Iya. Atau bahkan kalau mau, ini kan Haritnya ada di band. Apakah kita akan lihat Esmeralda Goten biar bener-bener early game Nggak. itu sekalian? Kalau menurut gua Esmeralda Gotland walaupun emang early game sekalian ini agak punya chance yang berat untuk dibawa di early. Butuh marksman. Clearnya cepat. oh, Masalah mereka Oh, Kari. Kari. Wow. Kaja Kari. Hero yang single target banget. Dan ditambah dengan early pressure yang ingin dimainkan oleh Super Saiyan sepertinya. Gak bisa dilawan pakai apa? Wind of Nature. Iya. Gak bisa dilawan pakai Wind of Nature. Iya. Ini Nggak bisa. ada chance yang cukup besar di tangan dari seorang Super Saiyan dan bahkan ini dia match point. Match point yang sangat mahal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ajang balas dendam untuk Marky. Pembuktian. Pembuktian tidak mau menjadi player ke-6 Momocha. Redemption. Oke, kita akan lihat apakah balas dendam itu akan terjadi di game yang ketiga. Pembuktian yang akan dilakukan oleh Marky di hadapan mantan timnya. Atau justru Bigetron Alpha yang akan menutup kesempatan balas dendam itu dilakukan di match point kita untuk kedua belah tim. Cukup menarik tentunya. Dari kedua belah draft sama-sama kuat. Tapi kita tahu juga Link dengan Cloud ini adalah combo yang begitu mematikan. Tapi kita akan masuk ke dalam map dan juga game kita yang ketiga untuk Geek versus Bigetron Alpha. Match point. Akankah ada Marky yang berhasil membuktikan dia bukan player ke-6 atau bahkan di sisi sebaliknya ada Geek Fam yang terkubur harapan di match yang pertama kali ini. Sementara dengan pergerakan Luke yang ngebawa Arlord, memang early yang agresif bisa dibawakan juga oleh Oh. Geek Farm. Oke, akhirnya kita melihat Super Ken kembali dengan Season Hunter-nya. Dan berbanding terbalik untuk sekarang malah Nile yang bermain dengan Master Assassin. Artinya Iya. apa? Artinya Nile mau main pick off, solo pick off kalau bisa 1v1 situation entah siapapun hero individual yang akan muncul dari Bigetron Alpha. Alright. Dan bahkan dengan emblem seperti ini dari seorang Kari juga ingin bermain cepat. Maksudnya early-nya dia juga tidak mau terlalu lama. Dia ingin punya landing yang unggul dari seorang Cloud. Karena Cloud ini akan lebih sustain Momo-chan. Kita tahu dengan command yang dimiliki, tapi di sisi sebaliknya Marky ternyata lebih mengungguli dengan adanya emblem yang dia miliki. Sustain di early, tapi belum tentu. Di arah mid to the left-nya dia mampu bertahan Momo-chan. Ya, dan bahkan scaling dari Geek Farm sendiri ya, space create yang harus dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Geek untuk ke arah seorang Marky di sini diperlukan banget. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Bigetron Alpha mendinai hal tersebut terjadi di 10 menit kita pertama. Kalau bisa dibilang dari segi rotasi yang dilakukan, Bigetron Alpha tadi dengan sedikit kerusuhan, malah Kajanya bisa dimakan abis loh. Dan kalau misalnya di sini Kajanya bakal coba dilumat, dan Super Ken tidak harus butuh ke arah purple buff, dia tidak terlalu depending on purple buff. Di sisi sebaliknya, melihat ada rotasi yang dilepas dari seorang Link menuju ke arah bottom lane, tandanya langsung ada flicker telah dikeluarkan di tengah sana, membuat Super Fin tidak memiliki flicker, tidak ada power, dan belum memiliki defense judgment. Sedangkan Super Sorizo yang tadi sudah kita bicarakan di arah early draft, kalau dia memiliki grok untuk melakukan zoning out, ini udah mulai dilakukan tugasnya. Ya, sementara dari Super Ken sudah kembali lagi
mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya dan sudah ada proses Wacas yang baik. setelah dikeluarkan, Luke bakal coba dimakan, first blood telah berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana power of retribution di tangan dari Super Ken. Tempest of Blade menuju ke arah belakang tidak bisa membuat seorang Nile untuk mendapatkan turtle dan bahkan kemungkinan besar Nile akan kehilangan purple buff-nya. Ya, karena udah mulai langsung diinvasi begitu saja. Setelah ada objektif turtle yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, Baloi masuk. Satu buat Terror Revenge, namun kali ini di area depannya ditahan. Oh, Super Ken berhasil menghindari damage dan dapat satu point kill. Menghindari damage dari seorang Tyler Rage. Sosok Baloyski gagal mendapatkan Super Ken, tapi dia malah bebas bernyanyi bermain piano di tengah sana. Electrifying Beats lagi-lagi. Dan Bigetron Alpha kembali dengan permainan yang kita udah mulai mungkin ngeliat di game pertama. Mereka coba untuk ngebait satu buat team fight yang mungkin bisa dibilang skirmish kecil di area purple-nya. Dan itu diiyain sama Geekfam. Dan bahkan Aboynya keculik. Ya, ini kerugiannya sebenarnya ada di Aboy sih. Kalau misalkan Aboy kita match up kan dengan Super Key, mau tidak mau nanti kita akan melihat perbedaan level dan item di early game. Tapi untuk saat ini setidaknya itu yang paling bisa dilakukan sama Geekfam, mempertahankan purple buff untuk Nile agar dia tidak kehilangan pattern farming yang benar-benar potensial di early game. Karena kalau dari early game aja purple buff-nya pun sudah hilang, kemungkinan besar di sini Bigetron Alpha akan invade dan berkali-kali akan melakukan hal yang serupa. Oke, dan untung aja nggak hilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari Super Fin bakal coba untuk melakukan invasi ke arah bottom lane, informasi yang harusnya sudah didapatkan ya. Dan ini Marky juga langsung melakukan defensive mode. Dia langsung mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya ada yang mengikuti Super Ken. Informasi telah diberikan. Driven Charge telah didapatkan. Paloski akan coba dimakan bulat-bulat. Super Ken dengan sangat instan menuju ke arah seorang Aboy. Tidak ada cover menuju ke arah seorang Super Saiyan. Tapi nampaknya Super Saiyan juga akan menjadi korban keganasan dari Geekfam. 1 untuk 1 dan ternyata triple kill. Looking for Maniac. Apakah ini akan menjadi satu bom Maniac pertama untuk Super Ken? Karena ada Luke di depan sana yang coba dimakan begitu saja. Wacas dan tidak ada Maniac. Lebih fokus ke arah satu point kill untuk Turtle selanjutnya. Tapi itu jadi keuntungan yang benar-benar bakal bikin snowballing banget ke arah Bigetron Alpha, Prof. Plus timingnya nggak sih? Kayak kita ngeliat timingnya ini pas banget. Abis dapetin point kill terhadap Luke, muncul Turtle Tahu terhadap. dia muncul. Ini udah kayak disiapin, ini bonusnya loh, Turtle-nya, setupnya dan semuanya. Karena balik lagi, untuk sekarang lagi-lagi Nile harus benar-benar effort lebih. Karena dia tidak membawa Season Hunter, dia membawa Master Assassin. Sehingga ini yang nanti akan membedakan pattern farming dari Super Ken dan juga Nile-nya sendiri. Super Ken tentunya akan lebih well formed di sini dengan ngebawa Season Hunter juga. Tapi kali ini Marky masih bisa ditahan tentunya di area atas. Dan Mencoba menuju ke arah seorang Super Key. Nile gagal tertarik, tapi ini udah ada informasi yang diberikan. Tidak ada Feather Extract yang tandanya ketika Feather Extract tidak ada, invasi di arah top lane, ini mungkin agak cukup kekurangan damage. Lihat, Super Key akan memaksa, depan sana ada Marky, Super Ken, membuat seorang Baloyski bingung siapa yang akan coba gua tangkap, karena terlalu riskan menangkap seorang Super Ken. Super Finish coming up, Defense Adjustment gagal didapatkan, informasi yang bisa dimiliki adalah parfumnya akan coba dipegang oleh seorang Nile. iya, tapi apakah akan ditukarkan nantinya? Tapi masalahnya dari posisi Nile tentunya akan lebih cepat untuk mengamankan ke arah purple yang sudah colong begitu saja. Tapi dari seorang Nile kali ini bakal coba di cover oleh seorang Luke. Yang dimana Ki sudah mulai berjalan juga. Sorizo udah memotong dari area bawah dan Nile dipukul mundur secara tidak langsung dengan satu buah Power of Nature dari seorang Sorizo. Masalahnya Nile sekarat dalam maut. Dia seperempat darah. Walaupun dia ada Tempest of Blade, Defense Adjustment itu nggak bakal bisa bikin dia bertahan. Selama durasi Defense Adjustment masih dipegang dia dan dia langsung hilang ketika kena Super Ken, Profesor. Itu 1400 damage loh, physical damage. Iya, Di makanya. menit yang ke-6, bayangkan dari Power of Nature yang begitu kejam. Masalahnya si Sorizo ini dia bawa Master Assassin juga, Be. Iya makanya ini bakal jadi poin plus, tapi di depan sana langsung ada inisiasi. Yap, dibuka begitu saja ke Altar yang akan menyelamatkan itu dari pemain-pemain Bigetron Alpha, tapi dibuka begitu saja tanpa Blitz ke arah seorang Super Fin memang tumpah, tapi Ken membalaskan itu semua Ranger Emas. Oke, tapi di depan sana ada Marky yang mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada yang menemani. Dia ada top lane mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Turtle kembali akan di tangan dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for Bigetron Alpha, kembali lagi dominasi seperti di game yang pertama. Wah ini bener-bener kayak kita dibawa dejavu sedikit. Di game yang pertama hanya diberikan 2 poin kill saja. Dan bahkan Super Fin di-trade dengan banyaknya pemain dari Geekfam. Sehingga 1 tukar 3 tentu dari kuantitas saja kita udah melihat. Ini engage
play dari Geek Farm terpatahkan itu yang pertama. Ya. Gold leadingnya dari 3.000 menuju ke arah 5.000 bahkan 6.000. Makin jauh. Makin jauh. Kalau misalkan Lord didapatkan, tidak menutup kemungkinan ini 10.000 gap gold pun bisa didapatkan. Kalau kita melihat dari instant replay, semuanya menuju ke arah Super Fin. Tapi Cloud Altar membuat Super Fin setidaknya sedikit saja bisa memberikan efek paralyze. Agar damage yang diberikan ke arah Super Ken tidak begitu maksimal, dipotong sedikit lah, 4% di sana. Ya, dan sama seperti di game pertama, Garing bisa menghentikan atau mungkin nge-beat. What are you doing, Baloy? Membuang tire race dengan sia-sia kali ini. Apakah ini T-Man MPL untuk pertama kalinya? Ya, Trigger mental. Trigger beta. Tapi lihat Watchers dikeluarkan, PDS bersama dengan mendapatkan satu ball untuk Super K. Masih mau lebih, Super Ken bernyanyi bermain piano di depan sana, gak ada yang bisa ditumpangin. One man situation, Super K langsung dengan siap. Lihat, Super Ken dia muterin. Dan Super K udah siap di sana, yang membuat league-nya kalau masuk lebih dalam lagi akan termakan. Udah pasti. Itu kalau misalkan tadi Nael tidak mengikuti bagaimana insting dia sebagai assassin untuk mengejar ke arah Super Ken, itu udah pasti bakal kemakan. Tapi untuk sekarang Nael mau tidak mau nggak punya ultimate lagi, nggak punya Tempest of Blade, jadi dia harus memilih untuk mundur. Dan ini dia sebuah perbedaan dari segi emblem ketika penggunaan Link dari Super Ken versus Nael. Tadi bedanya yang pertama Fatal digunakan, Season Hunter masih di bawah, tapi untuk dari Nael dia membawa Swift, dia membawa attack speed, tapi tidak membawa Season Hunter. Dia memilih Master Assassin di sini. Iya, dari segi farming tentunya akan sedikit tertinggal jauh ya, Be ya. Di sini dengan ngebawa Season Hunter juga di tangan seorang Super Ken. Dan memang nggak sama-sama ngebawa Master Assassin, tapi yang dibawakan dari Nail sendiri adalah dia bawa lebih ke arah attack speednya. Ya bedanya sedikit. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari Swift aja cuma satu ya karena attack speed. Tapi untuk sekarang Out of Nowhere. Karena Altar telah dikeluarkan oleh King Arrow Terrorist, tapi free hit dikeluarkan oleh seorang Super Saiyan, Marky hilang. Watchers di arah belakang membuat seorang Aboy harus flicker ke arah depan, mencoba untuk menukar dengan 1-1, tapi nampaknya gagal. Ini bencana. Mereka kehilangan 3 playernya ketika ada Lord yang udah muncul ke lane of down. Nostalgia, Deja Vu game yang pertama kembali lagi hadir kali ini. 8-0-3 ya kan, plus ini plusnya ya, menit 9 Blood Wings udah ada di tangan dari Super Ken. Itu seberapa besar damage? Seberapa besar damage? Ya ini dia jawabannya, 36.735 damage magical yang diberikan ke teman-teman Geek Farm, dan pattern farmingnya benar-benar tidak terhentikan. Nael sudah kehilangan purple buff-nya, dan bahkan untuk saat ini invasi ke arah orange buff bukan hal yang mustahil. Oke, Nael. Hampir aja dipaksa Tempest of Lane, Cimo. Hampir ya? Hampir. Untung. Dan sama seperti yang kita tahu Geek Farm, patternnya all for one, one for all. Mereka maju, tumbang satu persatu, dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka yang tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama seorang Baloy. Oke, memang MPL makin lebih keras, tidak ada game 2-0, game 2-1. Apakah kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha akan menghubur mimpi dari Geek Farm menamatkan di game yang pertama kali ini? Sorry, di match yang pertama. Tapi match kali ini benar-benar membuat Bigetron Alpha harus membolongi semua base turret supaya mereka bisa lancar dari 3 lane push. Satu bapak celuk, termakan, Watcher dikeluarkan, Marky hilang. Nggak peduli apapun terjadi walaupun di cutting, dan ini dia Bigetron Alpha, sang super squad berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di MPL. Bahkan kemenangan yang begitu mendominasi dari Super Bigetron di match kita yang pertama. Wah, super squad, super team. Dan inilah dia para 5 pemain supernya yang mendapat